pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu gembira, sehat, dan sukacita dalam langkah kehidupan Anda. Hari ini hari Jumat 7 Mei 2021, kita berada dalam hari biasa pekan kelima Paskah. Kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 17. Maka marilah terlebih dahulu kita membuka permenungan Sarapan Sabda kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas rahmat hidup dan juga kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Melalui bacaan Injil hari ini, kami ingin merenungkan sabda-Mu melalui perintah supaya saling mengasihi. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu sungguh-sungguh mengasihi sesama kami dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kadangkala kami masih harus berjuang untuk mengasihi mereka. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang kepada yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sapaan Sabda, Sarapan Sabda dimanapun Anda berada, hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil yang mengajak kita untuk saling mengasihi. Dasarnya yaitu kita adalah sahabat Yesus Kristus. Dasarnya lagi adalah tindakan Yesus sendiri yang telah memberikan nyawanya bukan kepada hamba, tetapi kepada sahabat-sahabat. Mengapa Yesus tidak menyebut kita sebagai hamba? Saya memiliki sebuah pengalaman ketika bekerja di suatu tempat. Waktu itu saya sedang menyamar bukan sebagai seorang frater, melainkan saya sedang menyamar sebagai orang biasa. Ketika itu saya bekerja di sebuah toko dan tidak ada yang mengenal saya, termasuk tuan tempat saya bekerja itu. Kemudian setiap hari kadang saya dibentak-bentak, kadang saya dimarahi karena salah sana-sini, dan ketika saya ingin bertanya juga dimarahi. Mengapa? Karena saya hanya seorang hamba, hanya seorang upahan yang hanya akan menerima gaji itu. Tetapi untunglah ketika selesai itu baru dia menyadari, oh ternyata yang saya pekerjakan ini adalah seorang frater. Dan kemudian dia meminta maaf, tetapi saya tidak masalah. Toh ini sebagai latihan bagi saya menjadi sungguh-sungguh hamba dari segala hamba. Nah, saudara-saudara terkasih, melihat atau mendengar cerita tadi ternyata sangat berbeda, kontras dengan Yesus Kristus yang bukan menyebut kita sebagai hamba, tetapi sahabat. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tetapi sahabat karena Yesus memberikan kita teladan. Yesus telah memberitahukan segala sesuatu kepada kita, yaitu perintah utama, yaitu kasih. Dasar dari kitab suci kita ini apa toh? Yaitu kasih. Kasih adalah rangkuman dari seluruh kitab suci ini. Maka Yesus sekali lagi tidak henti-hentinya mengingatkan kita untuk perintah saling mengasihi. Berapa kali disebut kata sebagai sahabat? Apakah Anda juga memiliki teman?
Atau hanya sekedar orang biasa? Atau justru mereka adalah sahabat Anda? Apa yang Anda rasakan ketika memiliki sahabat itu? Ada kepercayaan, ada keyakinan terhadap mereka. Itulah sosok sahabat juga Yesus bagi kita. Ia adalah sahabat kita dan ia menganggap kita sahabat. Maka ketika Yesus telah menganggap kita sebagai sahabat, marilah kita juga menganggap sesama kita sebagai sahabat kita. Mengasihi mereka sebagai sesama kita. Kasihilah sesamamu satu sama lain. Terkadang sulit ya mengasihi sesama kita yang pernah menyakiti hati kita, mengasihi orang yang pernah melukai hati kita, mantan kita, mantan pacar kita, atau juga pernah kita berada dalam satu rumah tangga bersama dengan mereka, kemudian kita dikhianati, atau dalam urusan pekerjaan kita dibohongi, difitnah segala macam, sulit. Tetapi sekali lagi, Yesus mengajar kita untuk mengasihi mereka. Sulit bagi manusia, tetapi bagi Allah itu semua mungkin. Yaitu ketika pertama-tama kita menyadari bahwa kasih saya terhadap dia bukan kasih karena seorang manusia lagi, tetapi pertama-tama karena kasih akan Allah yang terlebih dahulu mengasihi saya ingin membalas kasih Allah itu terhadap kasih dengan sesama saya. Tidak mudah, tidak gampang, perlu perjalanan panjang, tetapi kita mau belajar dari hari ke hari untuk mengasihi siapa saja, bahkan terhadap mereka yang pernah menyakiti kita. Itulah inti iman Kristiani kita. Semoga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, betapapun sulitnya, betapapun kita berjuangnya dalam hidup ini. Semoga Tuhan menyertai perjalanan hidup kita hari ini sebagai bekal yang baik dalam sarapan sabda hari ini. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalem. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi sarapan sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.